Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas TIF 223 PB yang beranggotakan saya Deniara Raffi Farasyadi dengan NPM 235520120010. Kemudian ada rekan saya Rendra Hairul Asyifa dengan NPM 235520111429 dan Gilang Ramadan Herdian dengan NPM 235520111436. Di sini kami akan mengerjakan soal tugas untuk membuat tabel dari diagram relationship skema apotek ini. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Yang pertama, jika sudah terinstall aplikasi software exam, kita langsung buka. Nah, di sini kita aktifkan MySQL-nya saja. Tunggu sampai aktif. Ada sedikit error, mungkin kita start ulang. Nah, ini udah aktif ya. Sekarang kita buka command prompt. Ini udah masuk ke command prompt-nya. Kemudian kita akan masuk ke directory examnya atau ke bin-nya ya. Di sini kita dengan menggunakan kode cd masuk ke directory terinstallnya exam ya. Jadi ada di directory C 2 exam, kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, di sini udah masuk ke directory bin. Lalu kita login MySQL-nya dengan kode MySQL menu root. Untuk enter passwordnya kita kosongkan saja. Maka di sini sudah masuk ke bagian MariaDB monitor ya. Lanjut, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan kode create database. Kemudian nama database-nya kita gunakan database-nya ini apotek saja mungkin ya. Jangan lupa titik komanya. Di sini sudah berhasil. Lanjut, kita coba untuk menampilkan data atau daftar database-nya dengan menggunakan kode show databases kemudian titik koma. Nah, inilah daftar database yang ada yang kita telah buat barusan. Itu adalah skema apotek. Di sini sudah terdaftar. Lanjut, kita akan menggunakan database ini dengan menggunakan kode use
pasien, nama database-nya itu skema apotek. Nah, sudah masuk ya. Lanjut, kita akan membuat tabel seperti perintah pada soal. Dari diagram relationship ini, kita akan konversiin ke tabel. Untuk yang pertama, kita akan membuat tabel pasien dengan fieldnya ada nomor pasien, nama, alamat pekerjaan, dan nomor KTP. Nah, untuk membuat tabel, kita menggunakan kode create tabel. Kemudian nama tabelnya tadi adalah pasien. Kurung buka. Untuk field yang pertama tadi adalah nomor pasien. Kemudian tipe datanya kita gunakan char aja dengan size mungkin 3. Untuk field nomor pasien ini termasuk primary key, jadi kita tambahkan kode primary key ya di sini nih, lalu koma. Lanjut ke field selanjutnya, yaitu ada nama. Nama kita gunakan tipe data varchar, size nya kita gunakan 100. Lanjut ke field selanjutnya, yaitu alamat. Dan yang terakhir, nomor KTP. Kita menggunakan tipe data char aja, 15. Sudah ya, fieldnya sudah ditambahkan semua, nomor pasien, nama, alamat pekerjaan, dan nomor KTP. Jika sudah, kita kurung tutup kembali, kemudian titik koma. Sudah berhasil untuk membuat tabel pasien. Kita coba menampilkan isi tabelnya dengan kode desk. Lalu nama tabelnya pasien, titik koma. Nah, di sini sudah berhasil. Ini field yang sudah ditambahkan tadi dengan tipe datanya dan juga key-nya, yaitu ada primary key pada nomor pasien ini. Lanjut kita ke tabel berikutnya, yaitu ada
nomor telepon pasien. Di sini fieldnya ada 2, nomor pasien dan nomor telepon. Nomor pasien ini adalah foreign key yang berasal dari tabel pasien ini, primary key-nya. Kita gunakan kode spek tadi untuk membuat tabel, yaitu create tabel nomor telepon pasien. Kurung buka. Jadi ada nomor pasien, dengan tipe data chart dengan sistemnya, dan di sini dia menjadi foreign key, atau kita tambahkan di terakhir saja dulu. Lanjut ke field berikutnya, yaitu ada nomor telepon. Nah, tadi untuk nomor pasien ini adalah foreign key. Kita gunakan kode foreign key. Kemudian nama fieldnya yaitu nomor pasien. Kemudian reference, karena dia merujuk pada tabel ini, pada tabel pasien tadi, dengan field tadi nomor pasien. Kemudian sudah kurung tutup lagi, lalu ada koma, berhenti. Kemudian nama fieldnya reference, nama tabel asal yaitu pasien, nama fieldnya yaitu nomor pasien. Maaf, mungkin yang tadi terjadi error karena bagian ini ya, field nomor telepon tidak ada tipe datanya. Jadi barusan saya menambahkan dengan tipe data integer, kemudian berhasil di sini. Jadi letak kesalahan atau error yang tadi itu pada kurangnya menambahkan tipe data pada field nomor telepon. Ini sudah berhasil membuat tabel nomor telepon pasien. Kita coba lihat isi tabelnya dengan kode DSK, kemudian nama tabelnya. Nah, sudah ya, nomor pasien, nomor telepon, nomor pasien, foreign key. Lanjut kita membuat tabel pasien underscore BPJS. Nah, pasien BPJS ini ya, fieldnya ada 3, nomor pasien, NIK BPJS, dan jenis BPJS. Untuk nomor pasien ini sama seperti tadi, dia adalah foreign key karena berasal dari primary key-nya dari tabel pasien ini. Kita gunakan kode create tabel pasien BPJS. Buka. Teman-teman, tadi ada nomor pasien, tipe datanya chart, jangan lupa. Kemudian NIK BPJS,
kita gunakan chart juga. Kita gunakan size-nya berapa? juga. Dan jenis BPJS. Jenis BPJS kita gunakan ciprata chart saja, anggap kayak sebagai kode jenis BPJS. Kita gunakan 5 saja. Dan di sini sama seperti tadi, field nomor pasien kita menggunakan foreign key. Foreign key, nomor pasien, reference. Oke, berhasil untuk membuat tabel pasien BPJS. Kita lihat tabel pasien BPJS. Oke, sudah sama ya untuk tabel pasien BPJS. Ada 3 field, nomor pasien, NIK, dan juga jenis. Lanjut, tabel selanjutnya adalah pasien apa nih? Pasien non BPJS. Yang ini ya. Kita ada field nomor pasien dan juga fast case. Nomor pasien foreign key yang berasal dari primary key-nya pasien, tabel pasien. Create tabel pasien non BPJS. Nomor pasien, chart 3, kemudian fast case, bar chart 20, kemudian foreign key, reference pasien, titik koma. Oke, berhasil. Kita lihat. Oke, sudah. Tabel selanjutnya kita membuat tabel resep. Untuk tabel resep, nah ini ada nomor resep, nomor pasien, tanggal resep, asal dokter, total, dan ID bayar. Untuk nomor resep, ini adalah primary key-nya. Kemudian nomor pasien, foreign key, yang berasal dari primary key tabel pasien. Kemudian ada foreign key yang kedua, ID bayar. Ini ngambil dari primary key-nya tabel pembayaran ini. Kita langsung buat create tabel resep.
nomor resep ya tadi, nomor resep kita gunakan cari aja 3, kemudian nomor pasien, char juga, kemudian tanggal resep, tanggal resep kita gunakan tipe data date, lanjut asal dokter, kita pakai tipe data varchar, kemudian total, kita gunakan integer saja, dan ID bayar. ID bayar kita gunakan kita lihat mungkin kita gunakan tipe data char 10, size 10. Nah, di sini untuk mengatur key-nya, karena di sini ada 3 key, primary key, foreign key pertama dan foreign key yang kedua. Untuk yang nomor resep kan itu primary key ya. Nah, di sini belum menggunakan key-nya, maka kita ketik primary key kurang luka, lalu nama field yang harus primary key itu nomor resep, kemudian kalau ketik koma, lanjut ke foreign key, yang pertama itu ada nomor pasien, reference pasien, foreign key yang kedua yaitu ada ID bayar, foreign key, ID bayar, reference. ID bayar ini reference atau merujuk dari tabel pembayaran. Jadi di sini pembayaran, ID bayar. Jika sudah semua, lalu tutup, titik koma. Enter. Nah, sini terjadi error di sini terjadi kesalahan atau error dikarenakan ada keterangan can't create tabel, jadi tidak bisa membuat tabel pada skema apotek yaitu tabel resep ini, dikarenakan ada errornya di bagian foreign key-nya, terjadi kesalahan. Jadi terjadi kesalahannya itu ada di ini ya, foreign key ID bayar yang reference ke tabel pembayaran.
Nah, ini error karena sebelumnya kita belum membuat tabel pembayaran. Karena di sini kode foreign key ini ada kode merujuk tabel yang sudah dibuat, sedangkan ini kita belum membuat tabel pembayaran. Jadi di sini mengalami error. Nah, mungkin kita lewat dulu saja. Kita lanjut membuat tabel. Kita lihat skemanya dulu. Kita akan membuat tabel mungkin pegawai dulu saja ya. Tabel pegawai. Fieldnya ada ID pegawai. ID pegawai kita gunakan char 10. Kemudian dia ini adalah primary key, maka kita ketik primary key. Lanjut ada nama varchar 100, alam varchar juga, jabatan kemudian nomor KTP. Nomor KTP char saja. Dilihat dari skema, untuk tabel pegawai ini tidak ada foreign key, jadi segini sudah, maka tutup kurung, kemudian titik koma. Oke. Untuk memperlihatkan desk yaitu pegawai. Oke, ini untuk isi tabel dari pegawai. Ada ID pegawai, nama, alamat, jabatan, nomor KTP. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini kita bisa lihat ya, pada tabel telepon pegawai. Di sini ada ID pegawai yang merupakan foreign key yang diambil dari tabel pegawai. Oke, lanjut. Kita akan buatkan tabel no telepon pegawai. No telepon pegawai. Yang pertama ada ID pegawai. Tipe datanya char. Value-nya 10. Dan ini merupakan sebuah, si jabatannya sebagai primary key ya. Kemudian ada no telepon, tipe datanya integer, value nya 12. Baik, di sini si ID pegawai merupakan sebuah foreign key. ID pegawai. Nah, jadi si ID pegawai ini tuh kita ambil dari primary key-nya tabel pegawai. Jadi kita ketikkan di sini reference pegawai.
Nah, jika sudah, kita akan cek tabelnya apakah sudah sesuai dengan yang ada pada soal dengan menggunakan perintah dex no telepon pegawai. Oke, bisa dilihat ya, sudah sesuai dengan yang ada pada soal. Oke, selanjutnya kita akan buatkan tabel pembayaran. Kita ketikkan create table pembayaran. Yang pertama itu ada ID bayar dengan tipe data char, value-nya 10, dan ini jabatannya sebagai primary key. Lalu ada ID pegawai, tipe datanya char, dan value-nya 10. Lanjut, tanggal bayar, tipe datanya date, dan jumlah bayar dengan tipe data integer. Dan terakhir ada sisa piutang dengan tipe data integer. Nah, di sini si ID pegawai ini merupakan sebuah foreign key ya. Jadi kita ketikkan di sini foreign key ID pegawai. Ini juga sama ya, merupakan reference dari tabel pegawai. Pegawai sama ya, seperti yang sebelumnya, tabel sebelumnya. Ngambil dari tabel pegawai. Oke, jika sudah, kita akan lihat hasilnya. Sama perintahnya menggunakan dex pembayaran. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang ada pada soal. Oke, bisa dilihat ya, sudah sesuai dengan yang ada pada soal. Kemudian lanjut, kita akan buat tabel resep. Create table resep. Yang pertama itu ada no resep, dengan tipe data char ya. Value-nya 3, dan ini merupakan jabatannya sebagai primary key. Kemudian ada no pasien, tipe datanya char, dan value-nya juga 3 ya, 3. Lalu tanggal resep dengan tipe data date. Lalu ada asal dokter, tipe datanya varchar, value-nya yaitu 100. Lalu total dengan tipe data integer, dan ID bayar tipe datanya char dengan value 10. Nah, bisa dilihat pada tabel ini terdapat 2 foreign key. Yang pertama foreign key-nya yaitu no pasien,
Sinovation ini merupakan reference dari tabel pasien ya. Jadi kita ngambil dari primary key-nya tabel pasien. Bisa dilihat, kita ambil dari primary key-nya tabel pasien. Nah, pasien. Foreign key yang kedua yaitu ID bayar. Nah, si ID bayar ini merupakan reference dari tabel pembayaran. Jika sudah, mari kita lihat hasil tabelnya ya, menggunakan perintah desk resep. Oke, bisa dilihat sudah sesuai ya dengan yang ada pada soal. Oke, bisa dilanjut. Kita akan buat tabel kategori obat. Create table kategori obat. Kategori obat. Pertama ada ID kategori, tipe datanya char, dan value-nya 10. Jabatannya sebagai primary key pada tabel ini. Kemudian ada nama, tipe datanya varchar dengan value 100. Lalu ada kategori, tipe datanya varchar. Kita kasih value di sini 50. Dan yang terakhir yaitu keterangan dengan tipe data varchar, value-nya 50. Oke, lanjut kita lihat hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang ada pada soal. Oke, bisa dilihat ya sesuai. Lanjut, kita akan membuat tabel obat. Di sini ada tabel obat. Ini create table obat. Yang pertama ada kode obat. Ketik di sini kode obat, tipe data char, value-nya 10. Nah, ini termasuk ke dalam primary key. Lalu ada ID kategori, tipe data char, value-nya 10. Lalu merek obat, tipe datanya varchar, value-nya 100. Lalu ada harga satuan, tipe datanya in. Lalu ada dosis, tipe datanya
Parchar, value-nya 50. Lalu yang terakhir ada jumlah dengan tipe data in. Pada tabel obat ini terdapat foreign key, yaitu ID kategori yang diambil dari primary key. Kita tulis foreign key ID kategori references dari tabel kategori obat ya. Kategori obat. ID kategori obat. Jadi tulis ID kategori, kita lihat hasilnya. Sini obat. Oke, sesuai pada soal ya. Lanjut. Di sini kita akan membuat tabel detail obat. Ini tulis create table detail obat. Sini ada ID date atau ID data obat ya, dengan tipe data char, value-nya 10, dan ini termasuk ke dalam primary key. Kita ketik primary key, lalu sini ada no receipt. Ketik di sini. Nah, di sini ada no receipt ya. Ketik no receipt. Datanya char, value-nya 3. Sesuai dalam tabel. Lalu ada subtotal, tipe datanya in. Selanjutnya ada jumlah, tipe datanya in. Lalu ada kode obat. Kode obat, tipe datanya char. Kita lihat di situ ada char, value-nya 10. Di sini terdapat 2 foreign key. Yang pertama itu ada obat references dari tabel obat. Ketik foreign key, kode obat, references. Dari kode obat. Terus kita foreign key dari no receipt, references, no receipt. Kita ketik receipt dari no receipt. Kita lihat hasilnya.
detail obat. Sudah sesuai dengan soalnya. Selanjutnya kita kita akan membuat tabel retur. Create table retur, tabel retur. Di sini ada ID retur, tipe data char, value-nya 10, dan ini adalah primary key. Lalu ada tanggal retur, tipe datanya date. Kita lihat apakah sudah sesuai. Yes, retur. Ternyata sudah sesuai dengan soal ya. Lanjut. Kita akan membuat detail retur, tabel retur. Create tabel detail retur. Pertama ada ID retur, tipe datanya char, value-nya 10 di tabel ini. Lalu ada ID date OB dengan tipe data char, value-nya 10. Di tabel ini terdapat foreign key, yaitu ya, jadi kita ketik foreign key, ID retur, references. Ini dari tabel retur ya, dari detail retur. Ketik ID retur, dari ID retur. Lalu foreign key, ID detail date OB ya, tulisnya ID date OB. References, dari detail obat. Sini ID date OB. Lalu kita lihat hasilnya ya. This detail retur sudah sesuai ya. Kita lihat dulu. Nah, oke, hasilnya sudah sesuai dengan yang ada pada soal. Dilihat dari skema diagram relationship ini, total tabelnya ya seharusnya 13. Jadi kita coba hitung apakah 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi sudah lengkap untuk membuat tabel dari diagram relationship skema apotek ini. Selanjutnya coba kita akan menampilkan daftar tabel ya, untuk menampilkan daftar tabel tersebut dengan kode show tabel. Yang seharusnya 13, detail obat, detail retur,
kategori obat, nomor telepon pasien, nomor telepon pegawai, obat, pasien BPJS, pasien non BPJS, pegawai, pembayaran berdasarkan daftar. Total semua tabel ada 13. Berarti sudah berhasil semuanya untuk dibuatkan menjadi tabel dari diagram relationship skema apotek ini. Untuk terakhir, untuk keluar dari sini gunakan kode / kemudian Q. Maka sudah keluar dari database skema apotek ini dan keluar dari MySQL ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.